Cerita rakyat Kanandaka yang masih hidup dalam pikiran masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Banyumas. Keberadaan dan kehidupan cerita rakyat tersebut didukung dengan adanya situs dan petilasan. Adapun nama-nama tempat yang masih digunakan seperti Desa Taman-Sari. Cerita Kanandaka menjelaskan perjalanan Kanandaka yang pergi berkelana mencari calon istrinya. Untuk lebih jelas, simak video lebih lanjut. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang arif bijaksana, bergelar Prabu Siliwangi. Beliau memerintah kerajaan Pajajaran dengan keadilan dan kebijaksanaan yang membuat rakyatnya hidup dalam kedamaian. Prabu Siliwangi mempunyai 3 putra dan seorang putri. Putra sulungnya bernama Raden Panyakcatra yang lahir dari permaisuri Nyai Ambedkasi. Sang permaisuri yang dikenal berparas cantik, berhati lembut dan bijaksana. Kelembutan hati dan kebijaksanaan Nyai Ambedkasi menjadikannya sosok teladan terutama bagi putra sulungnya, Raden Panyakcatra. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai menua. Beliau merasa sudah saatnya menyerahkan tahta kerajaan Pajajaran kepada penerusnya. Pilihan pun jatuh pada Raden Panyakcatra sebagai putra sulung yang telah dipersiapkan untuk memimpin kerajaan Pajajaran. Namun, sebelum menyerahkan tahta kerajaan, Prabu memberikan satu syarat penting, yaitu Raden Panyakcatra harus menikah terlebih dahulu. Untuk memenuhi syarat tersebut, Raden Panyakcatra memutuskan untuk meninggalkan istana dan melakukan perjalanan jauh. Ia meyakini bahwa takdir akan membimbingnya menemukan perempuan yang ia cari mirip seperti ibunya, meskipun ia harus menyamar dan hidup sebagai rakyat biasa. Sejak keluar dari istana, Raden Panyakcatra langsung berjalan tanpa henti. Keluar masuk desa, melewati persawahan, menyeberangi sungai-sungai, dan masuk keluar hutan. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya menuruti langkah kakinya. Hari-hari berlalu, bahkan hampir 1 bulan, tetapi keinginannya masih belum tampak jelas di hadapan matanya. Namun, semangatnya tidak pernah surut. Ia menganggap semua rintangan yang dihadapinya sebagai ujian hidup. Dalam perjalanannya, Raden Panyakcatra kerap berhenti di tempat-tempat yang dianggap suci untuk bersemedi, memohon kepada dewata agar keinginannya dapat terwujud. Pada suatu malam yang kelam, saat ia sedang bersemedi, tiba-tiba terdengar ilham dari Hyang Widi. Ilham itu memerintahkan Raden Panyakcatra untuk pergi ke Gunung Tangkuban. Di gunung tersebut, ia akan bertemu dengan seorang pendeta sakti bernama Ki Hajar Wirangrong. Mendengar petunjuk tersebut, hati Raden Panyakcatra dipenuhi rasa lega dan semangat. Keesokan paginya, ia segera meninggalkan tempat bersemedinya untuk melanjutkan perjalanan sesuai dengan petunjuk Hyang Widi. Ketika sedang berjalan menyusuri jalan setapak, tiba-tiba ia melihat sebuah desa di atas bukit yang tampak asri dan tenang. Dengan perasaan ingin tahu, ia segera menghampiri desa tersebut. Desa itu ternyata adalah tempat Ki Hajar Wirangrong bertapa. Saat itu, sang pendeta sedang duduk bersama murid-muridnya. Tiba-tiba hatinya bergetar, merasakan firasat bahwa ia akan kedatangan tamu penting. Benar saja, tidak lama kemudian, Raden Panyakcatra tiba di pertapaan tersebut. Ki Hajar Wirangrong menyambut kedatangan Raden Panyakcatra dengan ramah. Setelah memperkenalkan dirinya, Raden Panyakcatra menceritakan maksud kedatangannya, yaitu mencari seorang putri yang sangat ia idamkan.
Ia menginginkan seorang putri yang memiliki paras dan budi pekerti yang menyerupai ibundanya, Nyai Ambedkasi. Mendengar cerita Raden Banyakcatra, Ki Hajar Wirangrong tersenyum. Ia pun memberikan petunjuk kepada Raden Banyakcatra untuk pergi ke arah timur, tepatnya ke negeri Pasir Luhur. Ki Hajar Wirangrong meyakinkan bahwa di negeri tersebut Raden Banyakcatra akan menemukan putri yang ia cari, yaitu putri dari Adipati Kamandadaha, Dewi Ciptarasa, sang putri yang dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Mendengar petunjuk itu, wajah Raden Banyakcatra berseri-seri. Dengan penuh semangat, ia segera memohon diri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia berjalan menyusuri Sungai Serayu, melewati berbagai rintangan, hingga akhirnya tiba di wilayah Kadipaten Pasir Luhur. Perasaannya penuh harapan bahwa pencariannya akan segera berakhir. Sesampainya di Kadipaten Pasir Luhur, Raden Banyakcatra berhenti di depan Kepatihan Pasir Luhur. Di sana, ia bertemu dengan Patih Reksanata dan memperkenalkan dirinya sebagai rakyat biasa dari Dukuh Kalipucang. Dengan nama samaran Kamandaka, dengan penuh kerendahan hati, ia menyampaikan niatnya kepada Patih Reksanata untuk mengabdi di lingkungan Kapatihan. Melihat penampilan Kamandaka yang sopan dan tutur katanya yang halus, Patih Reksanata merasa terkesan dan memutuskan untuk menerima pemuda itu sebagai bagian dari lingkungan Kapatihan. Sejak hari pertama, Kamandaka menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam setiap tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini membuat Patih Reksanata semakin yakin bahwa Kamandaka bukanlah orang biasa. Diam-diam, ia merasa bahwa Kamandaka adalah pemuda cerdas yang memiliki masa depan cerah. Semakin lama, Patih Reksanata mengenal Kamandaka. Hatinya kian mantap untuk mewujudkan niat yang telah lama tersimpan di dalam dirinya, yaitu mengangkat Kamandaka sebagai anaknya. Kesungguhan hati Kamandaka dalam bekerja, budi pekerti yang luhur, serta sikapnya yang ramah terhadap siapapun membuat Patih Reksanata semakin yakin dengan keputusan tersebut. Banyak orang menyambut kabar ini dengan gembira, karena selama Kamandaka berada di Kepatihan, ia telah dikenal luas sebagai pemuda yang rendah hati, ramah, dan selalu siap menolong siapa saja. Selain itu, wajahnya yang tampan dan pembawaannya yang tenang membuat banyak orang merasa kagum dan menyayanginya. Pada suatu hari, di Kadipaten Pasir Luhur, Prabu Kandadaha, sang adipati yang memimpin wilayah tersebut, mengadakan pesta parakan. Dalam acara tersebut, sang adipati memerintahkan rakyatnya agar menyiapkan beberapa orang yang ahli dalam menangkap ikan. Di Parakan, perintah itu disampaikan melalui Patih Reksanata. Sang patih kemudian meminta Kamandaka untuk ikut serta menangkap ikan di Parakan. Kamandaka menyambut perintah tersebut dengan sukacita. Ia merasa gembira karena mendengar kabar bahwa putri bungsu Prabu Kandadaha, Dewi Ciptarasa, juga akan hadir untuk menyaksikan parakan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, para penduduk mulai berdatangan ke Sungai Parakan sambil membawa alat tangkap masing-masing. Setelah segala sesuatunya siap, acara parakan segera dimulai. Prabu Kamandadaha memerintahkan para pengiringnya, termasuk putri-putrinya, untuk ikut serta menangkap ikan. Semua putri adipati turun ke sungai, kecuali putri bungsu Dewi Ciptarasa.
Ia memilih duduk di panggung kecil yang telah disiapkan, ditemani oleh embannya yang setia, Nyai Kandek. Dari atas panggung, Dewi Ciptarasa memperhatikan orang-orang yang sibuk menangkap ikan. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang pemuda yang gagah dan tampan. Dadanya terasa berdebar-debar, dan ia mulai merasakan gejolak perasaan yang tidak biasa. Sementara itu, Kamandaka yang asyik menebarkan jalannya sesekali melirik ke arah panggung. Tatapan matanya bertemu dengan pandangan Dewi Ciptarasa. Saat itu, sang putri tersipu dan hatinya bergetar, tak mampu lagi menahan rasa yang meluap. Sejak pertemuan di pesta parakan, Dewi Ciptarasa selalu murung dan kadang-kadang melamun, membayangkan betapa bahagianya jika ia bisa hidup berdampingan dengan Kamandaka. Pada suatu hari, rasa rindunya sudah tidak tertahankan lagi, dan ia memanggil Nyai Kandek untuk memintanya mengunjungi Kamandaka. Dewi Ciptarasa menginginkan agar Kamandaka datang menemuinya. Pada waktu itu, keadaan Kapatihan sangat sepi, sehingga Nyai Kandek dengan mudah menemui Kamandaka yang juga sedang melamun, memikirkan Dewi Ciptarasa. Setelah wanita tua itu menjelaskan maksud kedatangannya, Kamandaka tersenyum dan menyetujui permintaan Dewi Ciptarasa untuk menemuinya. Hari mulai menjelang malam. Kamandaka pun mempersiapkan diri, lalu pergi ke Keputren untuk menemui sang putri. Setelah menemui Dewi Ciptarasa, ia diajak masuk ke dalam kamarnya, dan mereka berdua berbincang-bincang dengan penuh kebahagiaan. Namun, pada malam itu, para prajurit berkeyakinan bahwa ada pencuri yang telah memasuki wilayah Kadipaten. Para prajurit segera keluar dengan membawa senjata dan berjalan menuju Keputren sang putri. Di dalam Keputren, Raden Kamandaka dan Dewi Ciptarasa yang masih asyik bercengkrama terdengar oleh para prajurit yang bersembunyi di dekat bilik Keputren tersebut. Tak lama kemudian, pintu dibuka dan dipimpin prajurit berseru keras, memerintahkan Kamandaka untuk menyerah. Dalam kegelapan malam, Kamandaka berhasil meloloskan diri dari kepungan. Ia berlari ke arah timur, meninggalkan Kadipaten. Para prajurit segera mengejar untuk menangkapnya. Namun, Kamandaka berhasil bersembunyi dengan memasuki selokan, sehingga para prajurit kehilangan jejaknya. Keesokan harinya, Patih Reksanata dipanggil oleh sang adipati. Dengan tegas, sang adipati memerintahkan Patih Reksanata untuk mencari dan menangkap Raden Kamandaka. Namun, hati Patih Reksanata diliputi keraguan dan dilema, karena Kamandaka adalah anak angkat yang sangat ia cintai. Ia merasa berat untuk menjalankan tugas tersebut. Namun, jika ia tidak melaksanakan perintah sang adipati, kedudukannya bisa hilang, bahkan nyawanya pun dalam bahaya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk melaksanakan tugas tersebut. Patih Reksanata segera memanggil abdinya, Wiradusta, yang dikenal memiliki keahlian dalam hal meramal. Wiradusta membuka primbon untuk mengetahui arah pelarian Kamandaka. Menurut ramalan, Kamandaka melarikan diri ke arah timur dan berhenti di tepi sungai Lokawa. Setelah mengetahuinya, Wiradusta segera berangkat melaksanakan tugasnya. Ia berjalan ke arah timur dan akhirnya sampai di tepi sungai Lokawa. Di sana, ia bertemu dengan Kamandaka. Dengan segera, Wiradusta melaporkan kepada Patih Reksanata. Patih Reksanata pun menyampaikan hal itu kepada sang adipati. Sang adipati segera memerintahkan pasukan untuk menangkap Kamandaka. Pasukan itu dibagi menjadi dua kelompok untuk mengepungnya. Menyadari dirinya telah terkepung, Kamandaka menceburkan diri ke dalam sungai Lokawa dan menyelam di bawah air.
Para prajurit terus-menerus menghujani sungai dengan lemparan batu. Sebatang kayu yang telah lama tenggelam di sungai terkena lemparan batu-batu tersebut, sehingga terkoyak di berbagai bagian. Kepingan kayu muncul di permukaan air, dan para prajurit mengira bahwa itu adalah potongan tubuh Kamandaka yang koyak karena lemparan batu mereka. Dengan keyakinan bahwa Kamandaka telah meninggal, para prajurit meninggalkan tempat itu dan melaporkan kepada sang adipati bahwa Kamandaka telah tewas. Namun kenyataannya, Kamandaka masih hidup. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan cerdik, menggunakan situasi tersebut untuk mengelabuhi para prajurit. Dari dalam kegelapan dan arus sungai, ia melanjutkan pelariannya. Kenyataan berkata lain, Raden Kamandaka yang sebelumnya menyelam ke dalam sungai Lokawa untuk melarikan diri, menemukan sebuah gua di tepi sungai tersebut. Ia memasuki gua itu dan menyusuri terowongan panjang yang gelap. Perjalanan itu membawanya tembus ke Kali Serayu. Dengan keberanian, Kamandaka berhasil meninggalkan Kali Serayu dan melanjutkan perjalanannya menuju negeri Pasir Luhur. Setelah tiba di Pasir Luhur, Kamandaka menyembunyikan diri di sebuah desa kecil di sebelah barat Keraton Pasir Luhur. Untuk menghibur diri dan meluapkan sejenak kesedihan, Kamandaka sering mengikuti kegiatan pengaduan ayam di desa Pengambatan, sebelah timur Kadipaten. Keahliannya dalam mengadu ayam membuatnya terkenal di kalangan para penyambung ayam. Di antara penyambung ayam, ada yang mengenali Kamandaka dan menyebarkan bahwa berita ia masih hidup. Berita ini tersebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke telinga Pati Reksanata. Pati Reksanata segera melapor kepada sang adipati. Ketika sang adipati mendengar laporan itu, ia sangat terkejut. Rasa marah dan bingung bercampur menjadi satu. Pada suatu malam, saat Raden Banyakcatra sedang bertapa di tempat yang sunyi, ia mendengar suara gaib yang menggema di sekitarnya. Suara itu berkata bahwa keinginannya akan tercapai, namun ia harus bertapa di sebelah utara Kadipaten Pasir Luhur, di Sawangan. Mendengar suara gaib tersebut, hati Raden Banyakcatra diliputi rasa gembira dan penuh harapan. Keesokan harinya, setelah mengakhiri pertapaannya, Raden Banyakcatra segera turun dari tempat pertapaannya dan memulai perjalanan menuju tempat yang disebutkan oleh suara gaib. Akhirnya, Raden Banyakcatra tiba di tempat yang dimaksud oleh suara gaib, di Sawangan. Di sana, ia memulai pertapaan baru dengan penuh keyakinan, berharap memperoleh petunjuk lebih lanjut dari Dewata. Setelah beberapa waktu, Raden Banyakcatra mendapat anugerah dari Dewata berupa sebuah pakaian sakti. Suara gaib kembali terdengar, berkata bahwa pakaian tersebut adalah anugerah dari Dewata. Jika Raden Kamandaka mengenakannya, maka ia akan berubah wujud menjadi seekor kera. Dengan wujud itu, Raden Kamandaka dapat mendekati Dewi Ciptarasa tanpa dicurigai. Pada suatu hari, sang adipati Kandadaha pergi berburu ke hutan Trataban bersama para pemburu dan diiringi oleh sejumlah penggawa. Setibanya di hutan, sang adipati melihat seekor kera besar yang tampak gagah dan berbeda dari kera-kera lainnya. Dengan bantuan para penggawa, sang adipati berhasil menangkap kera tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Kera itu kemudian dibawa pulang ke Kadipaten dengan penuh kegembiraan oleh sang adipati. Setelah di Kadipaten, kehadiran kera besar itu menarik perhatian seluruh putri sang adipati. Masing-masing dari mereka ingin memiliki kera tersebut. Namun, demi menghindari perselisihan di antara para putrinya, sang adipati memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Ia menyatakan bahwa siapapun yang pemberiannya diterima oleh lutung tersebut berhak untuk memeliharanya. Masing-masing putri diberi sebuah pisang untuk diberikan kepada kera tersebut. Namun, kera itu menolak pemberian dari seluruh putri sang adipati, kecuali pemberian Dewi Ciptarasa. Dengan senang hati, kera itu menerima pisang dari tangan Dewi Ciptarasa. Sang adipati memutuskan bahwa kera itu akan menjadi milik Dewi Ciptarasa. Dengan penuh kasih sayang, Dewi Ciptarasa membawa kera itu ke Taman Sari dan merawatnya dengan baik. Pada malam itu, ketika Dewi Ciptarasa telah tertidur lelap,
Kera tersebut membuka bajunya yang merupakan pakaian sakti dan kembali ke wujud aslinya sebagai Raden Kamandaka. Sang Dewi yang terkejut dengan kehadiran seorang pria tampan di kamarnya segera mengamati wajah pria itu dengan cermat. Ketika ia menyadari bahwa pria itu adalah Raden Kamandaka, menumpahkan seluruh kerinduan yang ia rasakan selama ini. Kedua insan yang saling mencintai itu melepaskan rindu dengan penuh baru. Pada suatu hari, Adipati Kandadaha sedang duduk di singgasananya dan menerima surat dari seorang utusan kerajaan Nusa Tembini. Surat tersebut berisi lamaran dari Prabu Bule, seorang raja dari Nusa Tembini yang ingin meminang putri bungsu sang Adipati, yaitu Dewi Ciptarasa. Sang Adipati kemudian memanggil Dewi Ciptarasa untuk memberitahukan persoalan tersebut. Sang Adipati dan Permaisuri langsung menjelaskan bahwa Prabu Bule telah melamar dirinya, dan mereka menganggap lamaran ini harus diterima demi keselamatan Kadipaten. Mendengar kabar itu, Dewi Ciptarasa gemetar, tubuhnya melemah dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia menundukkan kepalanya dan dengan penuh harap memohon kepada sang Adipati untuk tidak menerima lamaran tersebut. Dewi Ciptarasa menyadari kekecewaan ayahnya, segera memberi hormat dan perlahan mengundurkan diri kembali ke Taman Sari. Di sana, ia menangis terseduh-seduh di depan kekasihnya Raden Kamandaka yang selama ini menyamar sebagai kera. Raden Kamandaka menasihati kekasihnya untuk menerima lamaran tersebut, tetapi ia menyarankan agar Dewi Ciptarasa mengajukan syarat-syarat sulit, yaitu mas kawin berupa 1000 ekor kodimori, 40 orang putri kembar, para pengiring tanpa senjata, dan Prabu Bule sendiri yang harus menjemputnya di dalam tandu. Keesokan paginya, Dewi Ciptarasa segera menghadap ibunya untuk menyampaikan syarat-syarat tersebut. Sang Permaisuri terkejut mendengar permintaan tersebut, tetapi ia menyetujuinya dan menyampaikan syarat itu kepada sang Adipati. Adipati Kandadaha merasa lega karena sang putri bersedia menerima lamaran Prabu Bule. Sang raja, setelah mendengar kabar tersebut, menyatakan bahwa ia siap memenuhi permintaan Dewi Ciptarasa. Pada hari pernikahan, ia berjalan dengan gagah menuju pintu tandu untuk menjemput mempelai putri yang dinantikannya. Dengan percaya diri, ia membuka pintu tandu. Namun yang menyambutnya bukanlah sang putri, melainkan seekor kera besar. Kera tersebut kemudian menyerangnya dengan tikaman senjata tajam yang langsung menembus jantung Prabu Bule. Tubuhnya jatuh dan berlumuran darah, sehingga akhirnya ia wafat di tempat. Dan berita kematian Prabu Bule segera sampai ke telinga Adipati Kandadaha. Ia tidak menyangka bahwa kejadian tragis ini bisa terjadi pada hari pernikahan putrinya. Dengan amarah yang meluap, ia segera memanggil utusannya untuk membawa Dewi Ciptarasa menghadapnya. Tak lama kemudian, Dewi Ciptarasa pun menghadap dan duduk di hadapan ayahandanya dengan penuh hormat. Sang putri dengan hati-hati dan tenang menceritakan fakta yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa kera tersebut bukanlah hewan biasa, melainkan Raden Kamandaka yang selama ini menyamar. Dewi Ciptarasa juga mengungkapkan bahwa Raden Kamandaka sebenarnya adalah Pangeran Banyakcatra, putra sulung Prabu Siliwangi Maharaja Pajajaran. Mendengar pengakuan itu, kemarahan Adipati Kandadaha berubah menjadi rasa haru dan sukacita. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang selama ini menjadi kekasih putrinya adalah seorang bangsawan keturunan raja besar. Adipati Kandadaha memerintahkan agar Raden Kamandaka segera menghadap kepadanya. Ketika Raden Kamandaka datang, ia menceritakan seluruh perjalanan hidupnya. Adipati Kandadaha mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa terharu atas perjuangan yang dilalui oleh Pangeran Banyakcatra. Setelah segala kesalahpahaman terungkap, Adipati Kandadaha segera mempersiapkan upacara pernikahan Dewi Ciptarasa dengan Pangeran Banyakcatra, yang sekaligus menjadi lambang perdamaian dan persatuan antara Kadipaten Pasiluhur dan Kerajaan Pajajaran. Raden Kamandaka dan Dewi Ciptarasa akhirnya bersatu. Dan pada akhirnya, Raden Kamandaka dinobatkan menjadi raja dari Kadipaten Pasiluhur. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa.